Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 6. Alhamdulillah bagus bisa bertemu bertatap muka dengan kalian, khususnya kelas 6. Dalam ini alhamdulillah telah dibagi kelompok sehingga pertemuan pada kesempatan ini yaitu dengan kelompok E. Jadi kelompok E semuanya mengikuti pembelajaran yang Bapak akan sampaikan pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini, bimbingan belajar bagian Bapak yaitu bersama dengan Pak Supri, yaitu membimbing pelajaran IPS. Pastikan kalian di dalam pembelajaran ini, semua pembelajaran yang diterima oleh kalian betul-betul disimak dan betul-betul dipahami supaya nanti ketika kalian ujian tidak begitu kesulitan kalian menghadapi pertanyaan-pertanyaan dalam soal ujian nanti. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini untuk pembelajaran IPS boleh dilihat di detik-detik situ halaman 216 ya. 216 pelajaran IPS. Nah, maka di situ nanti Bapak akan berbicara banyak tentang apa yang diajarkan atau apa yang diberikan tutorial di dalam pelaksanaan IPS ini. Anak-anakku sekalian, di dalam awal pemahaman tentang IPS di bimbingan ini tertera di halaman 216 itu, di situ ada kompetensi yang dikatakan di situ karakteristik kondisi geografis Indonesia. Jadi di situ ada ya karakteristik kondisi geografis Indonesia. Jadi sekitar itu Bapak akan membicarakan tentang IPS ini. Baiklah anak-anakku sekalian, kalau kita melihat dari judul yang berada di detik-detik itu, di mana di situ disebutkan karakteristik geografis letak Indonesia, maka tentu saja bahasan ini akan lebih meluas dan akan lebih panjang, dan itu kalian memang harus mengetahuinya kondisi Indonesia yang seharusnya seperti itu. Namun dalam kesempatan ini, kalau kita melihat dari karakteristik dengan bahasa yang begitu luas, maka Bapak akan mensederhanakan ya, sederhanakan kalimat tersebut, yaitu bisa saja disebut kondisi atau keadaan Indonesia, keadaan letak Indonesia. Oleh karena itu, berbicara masalah keadaan letak Indonesia, maka kalian harus memahami beberapa faktor untuk melihat keberadaan Indonesia itu sendiri. Jadi di sini Bapak sengaja ada beberapa faktor letak Indonesia. Artinya ketika ingin mengetahui negara Indonesia, maka harus dilihat dari berbagai faktor. Yang pertama, bila Indonesia dilihat dari letak geografis, itu yang pertama akan kita bahas nanti. Kemudian yang kedua, Bapak akan melihat jadi letak Indonesia bila dilihat dari letak astronomis, itu ya. Ini dalam video kali ini Bapak akan membahas sekitar ini dulu. Mungkin nanti ada video berikutnya. Anak-anakku sekalian, bila kita melihat letak Indonesia dilihat dari letak geografis, kalau kita lihat yang namanya geografis, mungkin kalian harus
memahami juga apa sih yang disebut dengan geografis itu. Ya, boleh dibilang secara sederhana bahwa letak geografis itu adalah letak batasan satu wilayah. Wilayah Indonesia itu sejauh mana batas-batasannya, artinya batasan-batasan Indonesia. Maka oleh karena itu, bila ingin mengetahui letak Indonesia, dilihat dari letak geografis. Maka dengan demikian, apabila Indonesia dilihat dari letak geografis, maka Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Sekali lagi, bila Indonesia dilihat dari segi letak geografis, maka Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Ini Bapak akan tulis ya, dua benua dan dua samudra. Benua apa saja? Yaitu benua Asia, ya, dan benua Australia. Maka Indonesia itu diapit oleh dua benua, benua Asia dan benua Australia. Kemudian selain diapit oleh dua benua, juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Bapak ulangi, bila dilihat dari segi letak geografis, maka Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Mana dua benua itu? Yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Maka oleh karena itu, dari perbatasan-perbatasan geografis itulah maka keberadaan Indonesia dan menjadikan adanya pembatasan-pembatasan seperti itu akan terpengaruh terhadap perkembangan Indonesia. Pengaruhnya seperti apa? Nah, perlu diketahui dengan adanya wilayah Indonesia di antara dua benua dan dua samudra itu, maka mengakibatkan atau menjadi pengaruh bagi bangsa Indonesia, terutama dari keragaman khas, ya, mempunyai ciri khas masing-masing wilayah. Kenapa? Karena pengaruhnya seperti itu. Kemudian yang kedua, komposisi perbedaan mata pencaharian, ya, dengan adanya keberadaan di wilayah tersebut, maka menjadi komposisi perbedaan atau banyaknya perbedaan mata pencaharian, dan itu merupakan salah satu keragaman dari bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Jadi kalian harus ingat dan harus hafal betul ini sampai kapanpun ini, letak geografis Indonesia itu seperti ini, dua samudra dan dua benua. Itu yang pertama. Baiklah anak sekalian, yang kedua adalah bila Indonesia dilihat dari segi letak astronomis, ya. Indonesia bila dilihat dari letak astronomis, ya, perlu diketahui bahwa yang disebut dengan letak Indonesia astronomis itu adalah letak suatu daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan letak astronomis itu yaitu letak suatu daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nanti Bapak akan lebih banyak tentang apa itu garis lintang, apa itu garis bujur, di mana letak garis lintang dan di mana letak garis bujur. Maka oleh karena itu, bila Indonesia dilihat dari letak
astronomis, maka keberadaan negara Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan di antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Ini kalian harus betul-betul dipahami dan dihafal supaya jangan sampai lupa. Ini kunci keberadaan letak Indonesia. Anak-anakku sekalian, kembali kepada letak astronomis, di mana letak astronomis itu Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Ya. Apa sih garis lintang itu? Nah, perlu diketahui bahwa kalau Bapak gambarkan di sini, inilah yang disebut dengan garis yang lintang, ya. Garis lintang. Garis lintang kalau diartikan yaitu sebuah garis hayal, ya. Garis hayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi. Sekali lagi. Jadi garis lintang itu adalah garis hayal yang digunakan untuk menentukan lokasi bumi atau lokasi bumi. Dalam ini adalah lokasi Indonesia. Perlu adanya garis lintang. Ya. Lebih sederhana lagi, garis lintang itu garis yang membentang. Ya. Garis yang membentang dari timur sampai barat. Begitu pula sebaliknya, dari barat sampai ke timur, maka itu disebut garis lintang. Ya. Dengan adanya garis lintang ini, maka bumi terbelah atau bumi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Sekali lagi, dengan adanya garis lintang ini, ya, maka bumi terbagi menjadi 2 belahan, belahan utara dan belahan selatan. Itu garis lintang. Garis lintang itu bisa disebut juga garis khatulistiwa. Nah, ini garis khatulistiwa, ya, garis khatulistiwa. Kenapa disebut garis khatulistiwa? Karena garis khatulistiwa itu adalah garis yang berada di titik sudut 0 derajat. 0 derajat. Nah, ini garis lintang berada di titik sudut 0 derajat. Dan garis lintang ini disebut juga nama lainnya garis ekuator. Ya. Jadi yang membentang dari arah timur dan barat atau dari barat yang ke timur. Ya, sekali lagi, garis lintang ini adalah garis yang berada di sudut 0 derajat, maka disebut garis khatulistiwa. Dan garis ini pula disebut nama lainnya adalah garis ekuator. Garis lintang atau yang melintang dari timur ke barat atau barat ke timur itu banyak sekali di sini, ya. Ini yang melintang. Tuh, ini melintang, ini juga melintang. Maka ini disebut lintang utara. Nah, ya. Jadi ada garis-garis lengkung-lengkung ini garis lengkung ini, maka ini disebut garis lintang utara. Kemudian apabila tarik di belah bawahnya, maka ini disebut garis lintang selatan. Ya, garis lintang selatan. Maka Indonesia berada di antara sini. Yang tadi disebutkan, Indonesia itu berada di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan derajat sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan di antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 109
derajat bujur timur. Itulah yang disebut dengan letak astronomis Indonesia. Lantas ada garis lintang, ada juga garis bujur. Nah, apa yang disebut dengan garis bujur? Garis bujur itu garis hayal juga sebetulnya, yaitu merupakan garis hayal yang ditarik dari kutub utara, ya, dari kutub utara sampai ke kutub selatan. Itu yang disebut dengan garis bujur, ya. Jadi inilah garis bujur. Garis bujur yang membentang, yang menarik dari utara sampai selatan, ya. Kemudian kalau Bapak di sini garis, karena ini garis-garis lagi, maka ini adalah garis, ya, bujur timur, ya. Di sini adalah garis bujur timur, kemudian ini ada garis di sini, maka ini disebut garis di sini bujur barat. Tuh, ya. Kemudian dengan adanya letak astronomis tersebut, maka ini sangat terpengaruh sekali, ya. Sangat terpengaruh sekali dengan keadaan Indonesia. Sehingga pengaruhnya dengan keberadaan Indonesia berada di letak astronomis, maka Indonesia itu pengaruhnya memiliki 3 zona waktu, ya. Sehingga dengan adanya di letak astronomis, maka Indonesia memiliki 3 zona waktu, pembagian waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat WIB, yang kedua waktu Indonesia bagian tengah WITA atau WITA, kemudian yang ketiga waktu Indonesia bagian timur, yaitu WIT, ya. Ini adalah pengaruh adanya Indonesia berada di kisaran derajat tersebut. Selain daripada itu, selain memiliki 3 zona waktu, maka Indonesia memiliki dua iklim, ya, 2 iklim, yaitu iklim tropis, memiliki iklim, dan selain pada iklim juga 2 musim, yaitu iklim tropis dan 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Itulah anak-anakku sekalian 2 poin yang sangat penting sekali bagi kalian untuk mengetahui keberadaan letak Indonesia. Demikian dulu video yang pertama ini. Kita saksikan video berikutnya setelah video ini dicukupkan dulu. Sekian, terima kasih.